Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zayan Zulfazan, bisa dipanggil Zayan. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan NIM 1860303231009. Ya. Nah, selamat datang ke video saya kembali dengan tugas UAS Self Healing Sofistik, yang mana ini adalah tugas UAS dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ahmad Syauqi MPDI. Nah, hari ini saya ingin menyelesaikan tugas yang berjudul Self Compassion dalam menghadapi hubungan toksik. Hari ini kita akan membahas salah satu aspek krusial dari self healing yang mungkin sangat relevan bagi banyak dari kita, ya. Self compassion terutama saat menghadapi tantangan dalam hubungan dengan orang lain. Seringkali sumber rasa sakit terbesar kita datang dari interaksi dengan orang-orang terdekat. Pernahkah Anda merasa dikuras energinya oleh seseorang? Merasa bingung atau bahkan menyalahkan diri sendiri setelah berinteraksi dengan mereka? Nah, self-compassion dalam situasi ini bukan tentang membenarkan perilaku mereka. Namun, ini adalah tentang bagaimana kita merawat diri kita sendiri yang terluka. Melindungi batas diri dan memproses emosi yang muncul dan dari interaksi tersebut. Nah, di video ini kita akan membahas mengapa self compassion sangat viral dalam konteks ini, gitu. Dan bagaimana kita mempraktekannya, gitu kan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan serta memaparkan praktek-praktek yang mungkin bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah self compassion atau masalah-masalah toksik atau manipulatif atau masalah-masalah yang ada pada diri kalian sendiri. Perlu kalian ingat, dalam self compassion itu ada 3 kategori utama. Nah, menurut ilmuwan Dr. Christine Neff, self compassion itu memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah komponen self kindness, common humanity, dan mindfulness. Oke, pertama kita bahas tentang kebaikan diri atau self kindness, ya kan? Saat Anda merasa tersakiti atau disakiti atau dimanipulasi oleh seseorang, respon alami mungkin adalah kalian akan menyalahkan diri kalian sendiri atau justru tenggelam dalam kemarahan kalian sendiri. Nah, self kindness mengajak kita untuk berhenti sejenak dan berkata pada diri sendiri, ini menyakitkan. Di dalam hati kita akan merasakan ini menyakitkan. Kita akan merasakan setelah kita melakukan sesuatu, ya kan? Dan pada hati kita sendiri nanti akan berbilang sih, ini menyakitkan. Aku juga berhak merasakan ini, gitu. Ketika kalian menjadi seorang pelaku utama dalam masalah ini, entah kalian yang toksik atau teman kalian yang toksik, pasti akan merasakan ini, ya kan?
Dan kalian akan mencoba untuk merubah kalau kalian sadar. Tapi kalau kalian nggak sadar, ya kalian akan ketagihan dengan itu semua. Tapi kalau kalian sadar, kalian akan merubah dari diri kalian yang dulunya keras, manipulatif, toksik, dan lain sebagainya. Kalian akan mendoktrin ataupun apa namanya, memperbaiki mindset kalian, mensuges hati kalian untuk berbuat atau untuk memperlakukan diri kalian sendiri itu dengan lembut gitu kan. Seperti halnya seperti aku memperlakukan sahabatku yang mengalami hal serupa. Kita bahas yang kedua, kesadaran akan kemanusiaan bersama, common humanity. Dalam situasi ini berarti memahami bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi orang-orang yang sulit atau hubungan yang toksik, gitu kan. Banyak orang mengalami hal serupa. Ini bukan tentang membenarkan perilaku mereka, tetapi menyadari bahwa penderitaan Anda karena perilaku tersebut adalah pengalaman manusia yang universal. Ya kan? Dan yang ketiga adalah perhatian penuh atau mindfulness. Ini berarti mengakui emosi yang muncul dari interaksi tersebut. Rasa marah, kecewa, sakit hati, dan bahkan jijik, tanpa terlalu larut di dalam atau berusaha menekannya. Kita mengamati emosi-emosi ini, menyadari bahwa itu adalah respon alami terhadap situasi yang tidak sehat, lalu melepaskannya. Baik, kita langsung mulai prakteknya. Pertama, yang membantu kita memproses emosi yang timbul dari interaksi sulit ini adalah validasi emosi dan sentuhan menenangkan diri. Oke, baik, sebelumnya kalian bisa duduk dengan nyaman. Baik, sebelumnya silahkan Anda untuk duduk dengan nyaman di kursi Anda, di kursi atau di tempat tidur Anda. Kalian Anda duduk dengan santai, dengan nyaman. Terus kalian tarik napas kalian dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Ayo, mulai. Tarik napas, tekan, keluarkan. Tarik napas, tekan, keluarkan. Sekali lagi, tarik napas, tekan, keluarkan. Nah, jika Anda sudah merasa nyaman, maka pejamkan mata, biarkan pandangan Anda lembut ke arah bawah. Sekarang, biarkan pikiran Anda mengingat satu komponen, sekarang, biarkan pikiran Anda mengingat suatu momen atau situasi di mana Anda merasa disakiti, dimanipulasi, atau dibuat tidak nyaman oleh orang-orang dengan sifat-sifat yang tadi kita bahas. Biarkan perasaan yang muncul hadir tanpa perlu menilainya. Sudah? Sekarang setelah perasaan itu hadir, sentuhlah diri Anda dengan lembut. Ya kan? Sentuhlah diri Anda dengan lembut. Anda bisa meletakkan satu atau
kedua telapak tangan Anda di dada. Dada sebelah kanan atau dada sebelah kiri bebas. Atau dua-duanya seperti ini juga bebas. Atau seperti ini juga bebas. Kalau untuk cewek gini aja udah nggak apa-apa. Atau gini aja juga nggak apa-apa. Terus memegang pipi Anda atau menaruh tangan di perut Anda. Jadi Anda bisa taruh tangan Anda ke dada, pipi, dan perut Anda. Rasakan kehangatan dan tekanan lembut dari sentuhan Anda. Sambil merasakan sentuhan itu, katakan pada diri Anda dalam hati atau berbisik dengan nada yang penuh pengertian. Ikuti saya. Aku merasakan sakit, marah, kecewa, bingung. Ini itu wajar. Akui rasa sakit yang Anda rasakan. Banyak orang mengalami hal seperti ini. Kalian tidak sendirian. Aku tidak sendirian. Ingat, kemanusiaan bersama. Aku tidak sendirian. Aku akan memperlakukan diri dengan kebaikan dan pengertian saat ini. Aku pantas mendapatkan kedamaian dan perlindungan. Aku pantas damai. Biarkan diri Anda merasakan sentuhan yang menenangkan itu. Biarkan diri Anda merasakan sentuhan-sentuhan yang menenangkan diri Anda. Biarkan diri Anda menerima kebaikan dari diri Anda. Anda telah melalui sesuatu yang sulit selama ini. Dan Anda berhak mendapatkan dukungan dari orang lain. Tarik napas, tekan, rasakan, keluarkan perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam, terus tekan, terus rasakan dalam penuh penahanan napas kalian. Rasakan dengan penuh kedamaian, lalu hempaskan secara perlahan-lahan. Cara perlahan-lahan, lepas sentuhan Anda, bawa kembali kesadaran Anda ke ruangan ini. Goyangkan jari-jari Anda, kaki-kaki Anda. Saat Anda siap, Anda perlahan membuka mata Anda. Setelah memvalidasi emosi kita, langkah selanjutnya dalam self-compassion saat menghadapi hubungan toksik adalah menentukan batasan sehat dan menguatkan diri dengan afirmasi. Ini adalah bentuk self-kindness yang proaktif. Ingatlah bahwa Anda berhak untuk melindungi atau untuk dilindungi dari perilaku yang merugikan Anda. Self-compassion berarti mengakui bahwa Anda pantas mendapatkan kedamaian dan menghormati diri Anda sendiri dengan tidak membiarkan diri Anda merasa tersakiti dan terus-menerus disakiti. Prakteknya adalah untuk prakteknya itu ada dua, yaitu identifikasi batasan Anda dan tentukan batasan yang jelas.
Identifikasi batasan Anda, pikiran tentang apa yang membuat Anda merasa tidak nyaman atau tersakiti dalam interaksi tersebut. Misalnya, apakah itu gosip, apakah itu Anda dimanipulatif atau dimanipulasi, atau kritik yang merendahkan. Tentukan batasan yang jelas. Apa yang tidak akan lagi ada Anda tolerir. Contohnya, aku tidak akan berinteraksi dengan orang ini saat mereka mulai menggosip tentang orang lain. Seperti kita memberikan cut off atau batasan untuk pertemanan tersebut. Atau aku akan membatasi waktu interaksiku. Ya, yang saya katakan cut off tadi. Batasan bisa berupa fisik, menjauh, kita bisa menjauh atau cut off. Emosional, tidak menanggapi drama, kalian mendengar tapi tidak menanggapi saja. Atau percakapan, mengubah topik atau kalian mencari topik atau mengubah topik yang tadi Anda sudah bahas dengan teman Anda, kalian merubahnya dengan topik yang lain. Seperti kita menghindari topik tersebut. Setelah Anda punya gambaran tentang batasan Anda, kita akan menggunakan afirmasi diri untuk menguatkan resolusi tersebut. Afirmasi adalah pernyataan positif, yang kita ulang pada diri sendiri. Pilih satu atau dua afirmasi yang paling relevan untuk Anda saat ini, dan ulangi dalam hati atau dengan suara pelan. Contohnya, aku berhak diperlakukan dengan hormat. Aku memilih untuk melindungi energiku. Aku cukup kuat untuk menjaga batasan diriku. Aku akan memilih apa yang terbaik untuk kesejahteraan diriku. Aku memaafkan diriku atas batasan yang belum kupertahankan di masa lalu. Sambil mengucapkan afirmasi tadi, letakkan tangan Anda di dada Anda atau buat gestur self hug. Rasakan kekuatan dan keberanian dalam diri Anda. Ini adalah cara untuk secara aktif mendukung diri Anda dan membangun ketahanan internal. Ingat, menetapkan batasan tentang menghukum orang lain, tetapi tentang melindungi diri sendiri. Ini adalah tindakan self-compassion yang kuat. Mengembangkan self-compassion saat menghadapi hubungan yang sulit dan toksik, ya kan, adalah perjalanan yang menantang, namun sangat penting. Ini bukan tentang menjadi egois, ya, melainkan tentang mengisi kembali energi diri, menyembuhkan luka, dan membangun kekuatan internal yang memungkinkan kita untuk tetap teguh dalam kebaikan diri Anda. Ingatlah, Anda pantas mendapatkan cinta,
Anda pantas mendapatkan kebaikan, Anda pantas mendapatkan kedamaian, berikan itu pada diri Anda sendiri terlebih dahulu. Saya harap video ini memberikan Anda panduan dan kekuatan untuk menjalani situasi sulit dengan lebih banyak self-compassion. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa self-compassion. Terima kasih untuk video kali ini, sampai di sini dulu. Untuk kalian yang mau bertanya-tanya tentang self-compassion, mindfulness, gratitude, ataupun positive self-talk atau forgiveness, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Untuk saya sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Untuk saya terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bro.